tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya palsu. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki, penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning UIN dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau hijau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Bakabuming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat. Tahu saya. Saya 65-66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI kayak baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya kayaknya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang haji. Yakut ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekap?
kok bisa Gibran muncul lagi? Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jokowi. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 2. Kalau didiamin nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa, saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas. Jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyatu. UGM dan ribuan massa turun ke jalan, tuntut adili dan seret keluar Joko Widodo. Pembukaan suara keras dari kota pelajar. Selamat sore, kembali mendengarkan Lantang News bersama saya Budi Santoso. Hadirin sekalian, apa yang terjadi hari ini di Yogyakarta akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Hari ini, langit kota pelajar berubah menjadi lautan manusia. Berawal dari gerbang megah Universitas Gadjah Mada atau UGM, ribuan mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, hingga warga biasa berkumpul bersatu padu. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang dan terus bertambah dari menit ke menit. Mereka turun ke jalan membawa satu suara yang sangat lantang dan berani, menuntut agar Joko Widodo segera diadili di pengadilan dan dikeluarkan serta diseret keluar dari segala akses kekuasaan dan perlindungan negara. Suara teriakan "adili sekarang, seret keluar" bergema memecah udara, terdengar sampai jauh. Kemarahan rakyat ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi rasa kecewa yang sudah dipendam bertahun-tahun. Dalam laporan khusus 16 menit ini, kita akan bedah tuntas mengapa UGM sebagai kampus tertua dan paling bergengsi ini berani mengambil langkah besar ini. Apa saja bukti-bukti berat yang dituduhkan dan seberapa besar dampak aksi ini bagi masa depan negara kita? Mari kita simak bersama dari awal sampai akhir. Jam 2:30 menit, jam 5:30 menit, kronologi lengkap mulai dari kampus Jalan Raya. Pagi hari sekitar pukul WIB, kawasan UGM sudah ramai. Mahasiswa datang membawa atribut, spanduk besar, dan poster-poster tegas. Di atas spanduk itu, UGM tegakkan kebenaran, hukum harus sama rata, dan Jokowi adili sekarang. Pukul 10.00 WIB, barisan bergerak. Ribuan orang berjalan kaki bersama-sama menuju pusat kota. Jalanan besar tertutup sepenuh massa. Yel-yel dan teriakan bersahutan. Meskipun jumlahnya sangat banyak,
berjalan sangat tertib dan damai. Pendewasaan mahasiswa dalam berdemokrasi. Koordinator lapangan menyampaikan kerasnya. Kami turun hari ini bukan untuk membuat keributan. Kami turun karena kami cinta Indonesia. Kami tidak mau negara ini diwarisi oleh masalah, hutang, dan kehancuran. Kami dari UGM berjanji tidak akan mundur satu langkah pun sampai tuntutan kami dipenuhi. Di barisan depan terlihat tokoh intelektual dan mantan pejabat negara juga ikut berjalan, memberi dukungan penuh. Mereka sepakat ini adalah momen penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Polisi yang diterjunkan cukup banyak, namun mereka menjaga jarak karena sadar ini adalah gerakan murni rakyat. Tidak ada gesekan, semua fokus pada satu tujuan, menagih tanggung jawab pemimpin. Jam 5:30, jam 9:30, 4. Tuduhan berat, ini dasar rakyat menuntut. Inilah bagian paling utama yang harus kalian dengar. Tim hukum mahasiswa UGM telah merangkum 4 poin besar, 4 dosa berat yang menjadi alasan utama mengapa Joko Widodo harus diadili. Ini bukan isapan jempol, tapi fakta yang dirangkum dari data resmi. Pertama, kerusakan keuangan negara dan hutang yang mengeban. Data menunjukkan selama masa kepemimpinannya, utang negara melonjak luar biasa tinggi, ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Uang itu dipakai untuk proyek-proyek raksasa yang manfaatnya belum jelas bagi rakyat. Namun banyak pihak dekat dan pengusaha tertentu yang menjadi sangat kaya raya. Sementara itu, uang untuk subsidi rakyat, kesehatan, dan pendidikan justru dipotong. Rakyat menilai ini sebagai penggelapan amanah dan kerugian negara yang sangat besar. Kedua, memanipulasi aturan demi kekuasaan. Ini yang paling menyakiti hati para akademisi. Jokowi dianggap mengubah undang-undang, mengatur lembaga hukum, dan mengutak-atik peraturan hanya demi melanggengkan kekuasaannya dan kelompoknya. Hukum dijadikan alat, bukan pelindung rakyat. UGM menegaskan, tindakan ini merusak dasar demokrasi dan mencederai konstitusi negara. Ini tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Ketiga, krisis harga dan kelangkaan pokok. Selama bertahun-tahun, rakyat susah sekali. Beras mahal, minyak mahal, pupuk langka, harga sembako terus naik tak terkendali. Padahal Indonesia negara kaya. Kebijakan yang dibuat justru menguntungkan kartel dan importir saja. Petani makin menderita, pedagang kecil bangkrut. Kebijakan ini dianggap gagal total dan sengaja dibuat untuk menguntungkan segelintir orang saja. Keempat, upaya membangun dinasti politik. Puncak kemarahan ada di sini. Usaha keras menempatkan anak-anak dan keluarga di jabatan tinggi negara dianggap penghinaan besar terhadap rakyat. Indonesia bukan milik satu keluarga. Rakyat menolak sistem kerajaan. Rakyat ingin pemimpin yang dipilih karena kemampuan, bukan karena nama belakang. Dari keempat poin berat ini, kesimpulan mahasiswa mutlak, Jokowi telah merugikan negara, melanggar hukum, dan wajib diadili di pengadilan. Jam 9:30, jam 12:30, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum UGM berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya belajar hukum di sini. Saya diajarkan hukum itu adil dan setara. Tapi kenyataannya, pejabat besar bebas melakukan apa saja, sementara rakyat kecil ditindas. Hari ini kami bersuara agar hukum benar-benar tegak. Jokowi harus bertanggung jawab." Seorang dosen, guru besar juga memberikan pernyataan tegas. Sejarah mencatat, setiap kali negara salah arah, UGM selalu tampil di barisan depan. Hari ini kami kembali hadir. Pesan kami tegas, jangan coba-coba lindungi mereka yang merugikan negara. Seret ke pengadilan, kembalikan uang rakyat biar adil. Spanduk-spanduk lain bertuliskan, rakyat tidak lupa, kembalikan aset negara, dan tidak ada kekebalan hukum. Semangat mereka sangat tinggi meski matahari terik menyengat. Mereka sadar apa yang mereka lakukan hari ini adalah untuk masa depan adik-adik mereka dan anak cucu bangsa nanti. Mereka rela berkorban waktu dan tenaga demi keadilan. Jam 12:30, jam 14:30, ini menjadi bukti bahwa kemarahan ini bukan milik satu kota saja, tapi milik seluruh Indonesia. Suara rakyat bersatu. Pengamat politik menyatakan, ini adalah titik balik. Kekuatan mahasiswa dan rakyat sudah bangkit. Tekanan kepada
pemerintah dan lembaga hukum semakin besar. Prabowo Subianto sebagai presiden baru pasti sangat memperhatikan hal ini. Apakah ia akan mendengar suara rakyat atau membiarkan saja? Semua mata tertuju ke Istana Negara sekarang. Situasi politik negara semakin panas dan dinamis. Rakyat tidak mau ditunda-tunda jawabannya. Jam 14:30, pukul 16, penutup, hukum harus tegak, titik. Saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap dan rinci mengenai peristiwa bersejarah hari ini. Ribuan massa dari UGM dan seluruh elemen bangsa turun ke jalan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Minta Joko Widodo segera diadili, diseret keluar dari kekuasaan, dan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuat selama memimpin. Ingatlah pesan penting hari ini. Di negara hukum ini, tidak ada orang yang kebal hukum. Setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Apakah tuntutan rakyat ini akan segera dikabulkan? Bagaimana respon Presiden Prabowo? Apakah proses hukum akan segera dibuka? Kami akan terus memantau dan melaporkan perkembangannya setiap detik hanya di Lantang News. Terima kasih sudah mendengarkan laporan khusus ini selama 16 menit. Saya Budi Santoso, undur diri. Sampai jumpa. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Kita mulai dari Suhanto mengatakan, terus berjuang rakyat dan mahasiswa sampai tuntas. Komentar selanjutnya dari Nurfazih Nigrul mengatakan, sudah saat dan seharusnya rakyat bergerak untuk adili Joek karena jelas ijazahnya palsu, revolusi akhlak. Selanjutnya dari Mantap Thor mengatakan, kalau sudah chaos gini, polisi-polisi katanya banyak, ada yang jujur harus berani tampil untuk membuktikan kepada rakyat bahwa itu ijazah palsu. Komentar selanjutnya dari Misnawati mengatakan, ya Allah lindungilah orang-orang yang menegakkan kebenaran. Komentar selanjutnya dari Celi mengatakan, bila hukum disalahguna akan timbul segala bencana. Komentar selanjutnya dari Lukmanaja mengatakan, kita perlu keadilan bukan hukum, sebab hukum sudah tidak adil, yang berkuasa dan punya uang yang selalu dilindungi. Komentar selanjutnya dari Ahmad Nurdi mengatakan, memang kalau kita diem cuma dikasih omon-omon doang, maju terus kawan. Komentar selanjutnya dari Fatih Indo mengatakan, semoga harapan rakyat untuk benar-benar merdeka menjadi lebih baik akan terwujud. Komentar selanjutnya dari Suliati mengatakan, semangat saudaraku, Tuhan melindungimu, kami mendoakanmu. Komentar selanjutnya dari Colik Santoso mengatakan, sebesar NKRI tidak sanggup mengatasi kegaduhan dua yang dilakukan seorang Jokowi si PKI gaya baru, sangat menyedihkan. Komentar selanjutnya dari Suryani mengatakan, penegak hukum menerima gaji dan tunjangan tapi tidak menjalankan hukum yang diinginkan rakyat. Selanjutnya dari Abdul Latif mengatakan, ini baru hukum yang adil, hukum di tangan rakyat berlaku di jalan, dengan cara ini hukum yang benar dan baru didengar. Komentar selanjutnya dari Dewenis mengatakan, lihat Prabowo, selama Anda menjabat rakyat jadi amburadul, jadi kehilangan kesabarannya. Komentar selanjutnya dari Kalim mengatakan, setuju, seret kebui, miskinkan Jokodok. Komentar selanjutnya dari Drarodul Janah mengatakan, penegak hukum tumpul ke atas, akhirnya rakyat semua semau sendiri. Selanjutnya dari Khalil mengatakan, Indonesia darurat, penjabat hukum atau pengadilan, rakyat harus bertindak. Komentar selanjutnya dari Tati Patiah mengatakan, koruptor nomor 1 diadili, hartanya dirampas, miskinkan. Komentar selanjutnya dari Istimuati Watiko mengatakan, Allah selalu bersama orang jujur, ayo kawan maju terus. Komentar selanjutnya dari Nuryanto mengatakan, alhamdulillah sudah saatnya seluruh rakyat bersatu demi kebenaran yang nyata, amin. Komentar selanjutnya dari Rahmatul Zul BKL mengatakan, jangan kendor, kalau kendor ujung-ujungnya ibarat hujan jadi reda, berhenti dan menghilang, itulah maunya mereka. Komentar selanjutnya dari Junai Sped mengatakan, lanjutkan demonya sampai si Jokowi dijebloskan ke penjara dan miskinkan.
Komentar selanjutnya dari Ramadan dan Madan mengatakan hiruk pikuk karena seorang negaranya mana kok malah tidak mampu menyelesaikan perkara yang sudah terlihat jelas kejanggalannya. Komentar selanjutnya dari Edi Hiyanto mengatakan kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Hukum berat Bang Mufakat, kejahatan koruptor dan miskinkan asetnya. Komentar selanjutnya dari Suliati mengatakan tangkap si pelangap pelongo. Selanjutnya dari Suro Ruso mengatakan lanjutkan berjuang untuk masa depan rakyat Indonesia semua. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan jalan yang baik untuk seluruh mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia. Komentar selanjutnya dari Faridayani mengatakan setuju rakyat udah muak hidup mahasiswa anak bangsa jaga kondisi anak-anakku. Selanjutnya dari Gondol Miti mengatakan tangkap dan adili Jokowi dan kita nepalkan segera. Dari Andi Yusri mengatakan hukum jalanan akan segera berlaku bila kepolisian tidak diperbaiki. Selanjutnya dari Slametrida Adi mengatakan sikat semua bajingan-bajingan di negeri ini yang sudah merusak negeri ini kalau penegak hukum tidak berkeadilan. Selanjutnya dari Nunung Farida mengatakan semoga Allah SWT selalu melindungi para pendemo. Ya Allah, turunkan azab dengan segera kepada para pembuat ijazah palsu dan kepada para koruptor, miskinkan mereka semiskin-miskinnya. Amin. Selanjutnya dari Daps mengatakan kejahatan memang sudah seharusnya dihentikan karena merusak undang-undang, hukum dan hanya akan mendatangkan murka Allah. Mengingat selalu banyak bencana yang sering melanda negeri ini, kerusakan moral dan mental sudah merajalela sehingga kesendi-sendi kehidupan hingga berdampak ke remaja di bawah umur. Mau sampai kapan kita selalu seperti ini, bergaduh dan berperang hanya karena segelintir penjahat murahan yang selalu mengorbankan banyak manusia yang tidak bersalah dan berdosa. Komentar selanjutnya dari Dadan Dana mengatakan mantap sekali masa pendemo pencari keadilan dan kebenaran. Komentar selanjutnya dari Gondo Sierat mengatakan semua kampus harus berjuang dengan kejujuran, kebenaran, percaya penegak hukum menyesal sampai kiamat. Komentar selanjutnya dari Wahyu di Hidayat mengatakan betul sekali, dia mau balas dendam, tidak punya kontribusi terhadap negara Indonesia, malah membuat gaduh. Sekarang kalau ditanya cuma bisa ngeles berpura-pura saya orang desa jadi rakyat awam tidak curiga. Selanjutnya dari Juwira mengatakan terima kasih demi untuk Indonesia, selamat berjuang. Komentar selanjutnya dari Ricardini mengatakan binizillah rakyat Indonesia yang sedang berjuang membela kebenaran akan melindungi dan diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Cita-cita rakyat Indonesia adalah makmur sejahtera, atas pertolongan Allah akan terwujud. Rubanallah wa taqo bal du'allah, amin. Selanjutnya dari T.Y. Setia mengatakan dari 2 periode Jokowi asli bikin negara krisis, semua hal memang butuh keadilan, tangkap Jokowi. Komentar selanjutnya dari Cuma-Cumi mengatakan semangat juang demi anak cucu kita. Selanjutnya dari Isabel Chel mengatakan Kalimantan ikut mendukung, semoga cepat diselesaikan, sudah lama sebelum terselesaikan. Komentar selanjutnya dari Bun Muslimah mengatakan ya Allah SWT selamatkan Indonesia, Gusti Allah SWT. Selanjutnya dari Suryani KM mengatakan kebenaran harus menang, jangan biarkan kezaliman terus bertumbuh. Komentar selanjutnya dari Ian Sofian mengatakan para Purnawan Jenderal kok diem aja, katanya mau bela rakyat dan amankan negara. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.